Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel AA Guru Idola. Kali ini kita akan membahas tentang peran NU Nahdlatul Ulama di Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebagaimana kita tahu, Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan NU huruf besar semua berarti dalam bahasa Indonesia adalah kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam. Sebuah organisasi Islam besar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, keterbelakangan baik secara mental maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi. Hal ini telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Semangat ini terus menyebar setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalan dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme merespon kebangkitan nasional tersebut dan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air. Ini pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikanlah Taswirul Afkar atau yang dikenal juga dengan Nahdlatul Fikir atau kebangkitan pemikiran. Sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri, dari situ kemudian didirikanlah Nahdlatul Tujar, pergerakan atau kebangkitan para saudagar. Serikat ini kemudian dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Adanya Nahdlatul Tujar, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Komite dan berbagai organisasi yang tumbuh saat ini bersifat embrional dan setelah ini dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang mencakup lebih banyak, lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Tepatnya pada tanggal 31 Januari 1926, Hijriahnya tanggal 16 Rajab 1344. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegakkan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kedua kitab tersebut diejawantah menjadi ajaran dalam yang menjadi inti dari ajaran Nahdlatul Ulama. Sekaligus dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga Nahdlatul Ulama dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik. Kiai Haji Hasyim Asy'ari nama lengkapnya adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau itu ulama yang luar biasa karena
memperoleh gelar Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Lahir pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau pada tanggal 14 Februari 1871 di Desa Gedang, sebelah utara kota Jombang. Ayah beliau bernama Ki Asy'ari, berasal dari Demak, Jawa Tengah. Ibunya bernama Halimah, putri dari Kiai Usman, pendiri pesantren Gedang, yang terkenal mampu menarik santri dari seluruh pelosok Jawa. Kakeknya adalah Kiai Sihah, seorang pendiri pesantren Tambak Beras, Jombang. Dilihat dari garis keturunan, beliau termasuk putra pemuka agama yang berkedudukan baik dan mulia di masyarakat. Bahkan jika ditelusuri dari garis keturunan beliau, maka termasuk keturunan ke-10 dari Prabu Brawijaya ke-6 atau Lembu Peteng. Melalui garis keturunan Muhammad Hashim bin Halimah binti Layyinah binti Sihah binti Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benowo bin Joko Tingkir alias Karepet bin Prabu Brawijaya ke-6 atau Lembu Peteng. Beliau Ki Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah pukul 3.45 malam, umur 79 tahun, bertepatan dengan tanggal 25 Juli 1947 di pesantren Tebu Ireng, Jombang, setelah menerima utusan Bung Tomo dan Jenderal Sudirman untuk meminta nasihat dan melaporkan perkembangan agresi militer satu Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Spoor dan berhasil menduduki Singosari, Malang. Pendidikan dan pengabdiannya semenjak masih kanak-kanak, Muhammad Hashim Asy'ari dikenal cerdas dan rajin. Pikiran beliau cerdas menyebabkan beliau mudah mempelajari ilmu agama seperti tauhid, fikih, tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Sedemikian cerdasnya hingga beliau mampu membantu ayah beliau mengajar para santri yang jauh lebih tua ketika berumur 13 tahun. Kemauan yang keras untuk mendalami ilmu agama menjadikan diri Muhammad Hashim sebagai musafir pencari ilmu. Selama beberapa tahun beliau berkelana dari pondok ke pondok lain, mula-mula ke Pondok Wonokoyo, Probolinggo, pindah ke Langitan, Tuban, kemudian ke pesantren Trenggilis, ke Pondok Kademangan, Bangkalan, Madura. Setelah itu ke pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo. Setelah puas menerima ilmu di Jawa, beliau meneruskan pendidikannya ke Mekah di bawah bimbingan guru-guru besar seperti Syekh Ahmad Khotib, Syekh Nawawi, dan Syekh Mahfud At-Tarmizi. Beliau bertiga adalah ulama Indonesia yang menempati posisi terkemuka sebagai guru besar terkemuka di Mekah. Pengabdian beliau untuk agama dan bangsa tidak pernah diragukan. Bahkan pada masa kolonial Jepang, mereka mendata bahwa kiai yang terlahir dari Tebu Ireng sebanyak 25.000 kiai, yaitu pada tahun 1942. Sumbangan beliau untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme tidak dapat ditukar dengan harta dan angka, karena sikap dan kepahlawanan dan keulamaan beliau tidak henti-hentinya pemerintah kolonial Jepang berusaha membujuknya. Pernah misalnya pada tahun 1937 datang utusan Jepang yang membawa hadiah berupa emas dan perak dengan tujuan agar beliau bersedia membantu Jepang. Tetapi beliau menolak. Hal ini terjadi beberapa kali dengan cara yang berbeda, seperti masalah Saikere dalam Jepang. Saikere itu menyembah matahari kalau pagi hari. Tradisi menghormati matahari. Mbah Hashim tidak mau. Peran NU sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia pada masa kolonial mencatat pada masa kolonial, tepatnya setelah bulan Maret 1942,
Bala tentara Dai Nippon menggantikan kedudukan Belanda. Pada mulanya, kedatangan saudara tua ini disambut mesra oleh bangsa Indonesia. Tetapi kemesraan itu segera hilang setelah tahu bahwa Jepang tidak lebih baik dari Belanda. Mereka justru kejam, brutal, tak segan-segan membunuh orang yang dianggap membangkang. Kemudian Jenderal pertama Jepang di Jawa, Letnan Jenderal Imamura, melarang semua aktivitas organisasi bentuk apapun. Kegiatan organisasi hanya dilakukan jika telah melapor dan mendapat izin dari Jepang. Jika tidak, maka dianggap membangkang dan hukuman berat akan dijatuhkan. Larangan ini sama artinya membunuh aktivitas organisasi sosial, keagamaan maupun politik di Indonesia, tak terkecuali PSII, Partai Serikat Islam Indonesia. Hal ini dilakukan dengan dalih sedang berkecamuk perebutan daerah jajahan antar Jepang dan Belanda di berbagai tempat di Indonesia, seperti Surabaya, Balikpapan, Tarakan, Makassar, dan lain sebagainya, sehingga pemerintah Jepang harus konsentrasi melawan Belanda. Peraturan Jepang semacam ini tentu saja membuat gerah para tokoh agama maupun politik kala itu, yang lebih menderita lagi adalah tokoh NU. 2 bulan setelah Jepang menguasai Jawa, Rois Akbar NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Hufbestur atau pengurus besar NU, Kiai Haji Mahfud Siddiq, ditangkap tentara Jepang dan dipenjara selama 4 bulan. Peristiwa penangkapan tokoh NU ini tentu menggemparkan dunia pesantren dan menggelisahkan warga NU, sehingga diselesaikan upaya-upaya penyelesaian. Pada tanggal 1 Agustus 42, Konsul NU mengadakan pertemuan di Jakarta, membahas pembelaan terhadap kedua pimpinan yang disekap Belanda, Jepang. Selain ini juga disepakati tata cara menghadapi Nippon secara lunak dan diplomatis. Sebab menurut pandangan NU, kemerdekaan Indonesia hanya soal waktu, sehingga perlu memanfaatkan isu kolaborasi dengan Jepang dalam bentuk apapun, guna tercapainya kemenangan akhir bagi bangsa Indonesia. Kendati NU mau tidak mau harus bekerja sama dengan Jepang, tetapi tujuan utamanya justru mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan sikap kerjasama NU bukan sikap ketergantungan kepada Jepang, lantas dapat membeli NU. Akan tetapi, disitulah letak rule of game menghadapi lawan atau musuh. Di kalangan pesantren atau NU dikenal dengan istilah Yahannu dalam menghadapi lawan, bukan menghadapi kawan. Karena sikap Yahannu inilah maka Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan beberapa tokoh NU di Jawa Barat kemudian diangkat menjadi anggota legislatif buatan Jepang atau Choshangiin. Kesempatan ini digunakan beliau untuk mengadakan kerjasama dengan kelompok lain guna membujuk Jepang agar mau mengizinkan NU dan Muhammadiyah kembali aktif mengambil bagian gerakan keagamaan. Meskipun secara yuridis kedua organisasi itu belum pernah dibubarkan, pembatasan dan kontrol yang tajam yang dilakukan oleh Jepang sama artinya membunuh aktivitas organisasi besar itu. Hingga akhirnya pada September 1943 secara resmi Jepang mengizinkan dan mengakui aktifnya kembali Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dengan bekal jabatan anggota legislatif inilah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim mulai melancarkan kontak-kontak dengan kelompok-kelompok nasionalis. Beliau juga aktif memperhatikan Badan 3A, sebuah badan yang dibentuk untuk menghimpun seluruh tenaga pemimpin Indonesia guna mengerahkan rakyat membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Setelah itu, badan ini berubah menjadi Putra, Pusat Tentara Rakyat. Pada tahun 1944 berubah menjadi Jawa Hokokai, dan sebagai pimpinannya adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan Insinyur Soekarno.
Perjuangan Nahdlatul Ulama terus digalakkan demi tercapainya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Melalui Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Nahdlatul Ulama tidak henti-hentinya mengadakan kontak dengan para nasionalis guna mendesak janji pemerintah militer Jepang agar segera mewujudkan janji kemerdekaan yang pernah diucapkan. Perjuangan itu berhasil gemilang hingga pada tanggal 26 April 45 dibentuklah Dokuritsu Zumbi Kyosaki atau yang lebih dikenal dengan istilah BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya beliau juga merumuskan dasar negara dan termasuk dalam kelompok 9 orang yang membubuhkan tanda tangannya pada Piagam Jakarta setelah proklamasi kemerdekaan dan menempati posisi sebagai Menteri Negara. NU setelah kemerdekaan, apabila di zaman Jepang aktivitas NU berfokus pada perjuangan membela kemerdekaan agama, bangsa secara fisik maupun politik, maka di masa revolusi atau 1445-49 lebih diperhebat lagi. NU sadar bahwa sejarah masih dalam proses. Meski kemerdekaan telah tercapai, pertahanan dan keamanan masih harus dijaga dengan ketat. Karena itu, ketika tentara sekutu atau NIKA hendak kembali menggantikan kedudukan Jepang, NU segera memanggil konsul-konsulnya se-Jawa dan Madura guna menentukan sikap terhadap NIKA dan mengeluarkan resolusi yang bernama Resolusi Jihad yang sangat penting bagi sejarah Revolusi 45 dan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Resolusi jihad ini kemudian menggema di seluruh Jawa dan Madura, terutama di Surabaya. Semangat jihad melawan tentara sekutu dan NIKA membara di mana-mana. Pondok pesantren telah berubah menjadi markas Hizbullah dan Sabilillah. Suasana gegap gempita mewarnai kehidupan masyarakat yang pada dasarnya tinggal menunggu perintah. Karena itu, mungkin sekali resolusi jihad ini kemudian menjadi inspirasi bagi berkobarnya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Selain itu, pada hari itu, tokoh-tokoh penting NU menduduki posisi penting dalam Dewan Pimpinan Partai Masyumi Indonesia. Dan ini bisa dilihat dari nama-nama yang tercantum dalam kepemimpinan Masyumi periode pertama, yang dalam strukturnya dibedakan atas 2 lembaga, Pengurus Besar dan Majelis Syuro. Pengurus Besar dipimpin oleh Dr. Sukiman Abu Kusno dan Wali Fatah, sedangkan Majelis Syuro dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, dan Mr. Kasman Singodimejo. Peranan ini diperkuat lagi ketika Partai Masyumi mengadakan muktamar di Solo pada 10-13 Februari 1946. Dalam muktamar tersebut terjadi sedikit sekali perubahan mengenai struktur organisasi yang pada dasarnya memperkuat posisi Nahdlatul Ulama dalam Dewan Pimpinan Partai. Dengan demikian, peran NU bukan hanya sebagai pemegang kendali dalam Masyumi, melainkan juga menentukan arah politik partai. Barangkali karena posisi penting inilah, maka pada muktamar NU ke-16 di Purwokerto, tepatnya 26-29 Maret 46, perlu menegaskan NU masuk sebagai anggota istimewa Masyumi. Bahkan lebih dari itu, muktamar juga menyerukan kepada seluruh warga NU di semua tingkatan untuk tetap aktif dalam mendukung tegaknya Partai Masyumi. Hingga kemudian tidak jarang dijumpai pimpinan NU di daerah merangkap sebagai pimpinan Masyumi selama masa perkembangan, yaitu tahun 1935 sampai 1950. NU telah melakukan berbagai perubahan cukup berarti baik untuk kepentingan intern NU maupun bagi kepentingan bangsa, mengembangkan bangsa pada umumnya. Kepentingan intern NU setelah melakukan perbaikan dalam bidang sosial, pendidikan maupun dakwah, bahkan sempat pula mengembangkan sayap organisasinya di kalangan kaum muda, remaja putri maupun kaum ibu berupa organisasi Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat Nahdlatul Ulama, dan Muslimat Nahdlatul Ulama.
Ini berarti eksistensi NU sebagai organisasi keagamaan sosial semakin kokoh hingga pada masa pemerintahan Soeharto, NU masih mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Pada tahun 1965-1968 terdapat 2 orang NU memainkan peranan yang menentukan, yaitu Ahmad Syaihu di Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Subhan di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPRS. Subhan diangkat sebagai salah seorang wakil ketua MPRS mewakili kelompok Islam. NU sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, telah memainkan peranan yang penting dalam kemerdekaan dan perkembangan bangsa dan agama. Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan dakwah Islamiyah, NU telah memberikan banyak perubahan dan kemajuan. Semangat NU zaman dulu hingga sekarang harus tetap tumbuh sehingga dapat terus mewujudkan apa yang telah dicita-citakan oleh pendiri Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga mampu melahirkan tokoh-tokoh bagi perubahan bangsa yang lebih baik. Mungkin untuk pembahasan ini, peran NU sebelum merdeka dan perkembangannya setelah merdeka dalam mengawal bangsa Indonesia, cukup sekian dulu. Kita lanjut pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulang.